Ora mudeng kuwi Gus ya. Lah kita itu loh menyuarakan, mengedukasi supaya kita generasi anak bangsa lebih mencintai bangsa sendiri. Bukan lebih mencintai bangsa Arab. Mereka salah paham. Karena kadron itu susah. Ya lebih mencintai, oh itulah orang Indonesia yang lupa Indonesianya sendiri, orang Jawa yang lali Jawa ini yang ngono kuwi. Model-modelnya kadron kuwi. Ya mau ndak mau nanti kalau seandainya ada ini Mbak Junet, ada pilpres, kelompok-kelompok kawarih ini, kelompok-kelompok takfirin ini menyelinap dalam urusan politik praktis, ya kita bantai lah, kita lawan. Siapapun calon presiden yang didukung oleh mereka, jangan pernah dipilih karena bahaya, sangat membahayakan untuk bangsa Indonesia. Kita orang Indonesia, kita punya kultur sendiri, kita punya tradisi sendiri, punya budaya sendiri yang harus kita lindungi. Jangan pernah kita memilih calon presiden yang memiliki paham-paham asing. Loh, paham Arab itu paham asing. Walau kita berkiblat ya dalam urusan politik loh ya. Paham Arab itu ya paham asing. Cina itu ya asing, Amerika itu ya asing. Jangan kamu katakan bahwa paham Arab itu paham asing terus kita itu nggak memahami Islam, kita orang beragama. Jangan digoreng-goreng ke sana. Jangan, nggak ada kaitannya dengan itu. Jangan pernah dipaksakan bahwa Indonesia ini menjadi Arab, karena tidak akan pernah bisa. Anda kok kedoktrin, ibaratnya mendoktrin orang Indonesia bahwa kurma itu kok bisa ditanam di Indonesia. Ya susah. Seandainya itu, ibarat Anda ini dipaksa untuk memahami, Anda berpaham sama dengan Arab, ya susah. Anda sama dengan memaksakan di Indonesia itu harus ditanam buah kurma. Ya susah, orang ini Indonesia kok. Anda kan sama dengan kalau dipaksa untuk berpaham kepada Arab, ya. Di Arab itu kalau zakat fitrah itu pakainya kurma dan gandum. Nah kalau suruh kita memiliki pemahaman yang sama, diterapkan seperti yang di Arab, ya susah. Wong Indonesia itu nggak ada kurma dan gandum, nggak terbiasa. Kalau zakat fitrah itu pakainya ya beras, kalau nggak uang, susah. Kita bukan orang akademisi, kita bukan orang pintar, tetapi kita harus mampu mengotak-atik bijaknya kita menyampaikan segala sesuatu untuk bangsa ini. Jangan malah kepintaran kita, wawasan kita ini untuk membela asing, melestarikan paham-paham asing untuk bercokol di Indonesia. Lah, wes repot. Anda kehilangan jati diri bangsa nanti lama-lama. Waduh, ini live yang menyesatkan. Nggak mencerdaskan, malah bikin dungu. Soalnya yang ngomong super dungu. Ngono panas. Biasa aja keles. Ngomong ini tok koyo panas gitu. Nggak usah panas, biasa saja. Kecuali kamu ingin mencerdaskan di sini, ayo. Berlomba-lombalah menjadi orang yang baik. Orang yang bermanfaat. Kadrun ora mudeng kuwi Gus ya. Lah kita itu loh menyuarakan, mengedukasi supaya kita generasi anak bangsa lebih mencintai bangsa sendiri. Bukan lebih mencintai bangsa Arab. Mereka salah paham. Karena kadron itu susah. Dia lebih mencintai, oh itulah orang Indonesia yang lupa Indonesianya sendiri, orang Jawa yang lali Jawa ini yang ngono kuwi. Model-modelnya kadron kuwi. Susah, nggak dicerna pakai otak. Harusnya loh kita itu kompak, nolak paham-paham yang seperti itu. Harus. Nah, tapi kadrun ini kalau ketika sudah dikecuci otaknya dengan alasan saya sudah hijrah katanya. Hati-hati itu terhadap orang-orang yang sok-sok hijrah itu. Wah, dia akan ngawurnya. Hati-hati.
Wong kadrun ki dolane kurang adoh, ngopine kurang kental. Kadrun itu lebih mempercayai siapa yang berbicara, bukan apa yang dibicarakan dan apa maknanya. Itu kadrun. Karena kadrun itu paling malas berpikir orangnya. Kadrun itu paling malas mikir gitu. Mikir panjang sedikit gitu loh. Sudah tahu kalau abjad A, B, C, D, E, F, G itu sampai Z. Tetapi dia nggak mau mikir sampai Z. Mikirnya cuma A, B, C, tok, wis. Ya kadrun itu ya malas-malas mikir itu orangnya. Harusnya kadrun itu bangga ada orang yang menyampaikan atas kecintaan untuk bangsa ini, untuk Indonesia. Kadrun mah gak suka ketika ada orang bersuara bagaimana memberikan edukasi generasi anak bangsa untuk mencintai bangsanya sendiri daripada bangsa lain, termasuk bangsa Arab. Kadrun pemikirannya enggak. Wah, Arab itu suci loh, goblok. Oh, no, Arab kok suci? Arab itu tempatnya jahiliyah. Tadi udah saya jabarkan. Makanya Al-Quran diturunkan di sana, nabi-nabi diturunkan di sana, dikhidmatkan di sana. Dan satu hal harus difahami orang Indonesia, Arab itu hanya bagian daripada budaya Islam. Kenapa? Al-Quran tulisannya yo Arab. Bukan kita artinya menjelek-jelekkan Arab, tidak. Tetapi kalau kita sebagai orang Indonesia mabok ke Arab-Araban, iki sing gak bener. Gak bener. Nanti ketika ngomong begini, wah jelek-jelekin muslim katanya. Nah, kadrun dia begitu. Arab itu bukan berarti muslim, tetapi Arab bagian daripada budaya muslim. Lah orang-orang yang pakai jubah, orang-orang yang pakai gamis, ya kayak wong Kristen nih kono. Apakah Arab bisa disebut negara Islam terbesar di dunia? Tidak bisa. Negara terbesar yang beragama Islam, orang Muslim di dunia ya cuma di Indonesia. Dan nanti kelak ini diinget-inget. Kiblatnya Islam itu nanti ada di Indonesia. Walaupun secara simbiotisnya ada di Arab. Ya gue digulai dewe lah, PR gue. Nggak usah terlalu banyak, panjang kali lebar saya jelaskan. Jadi nggak perlu kita ke Arab-Araban. Jadilah orang Indonesia. Kembalilah kepada jati diri bangsa. Di Arab masih jahiliyah, di Jawa sudah berbudaya dan beriman mengikuti ajaran Nabi Musa. Ya, betul itu Pak Junet. Di Indonesia ini orang sudah berbudaya, sedangkan di Arab budayanya masih budaya perbudakan. Nah ini. Ngeluh kadrun nek ngrungokke ngene iki. Loh Indonesia itu akan menjadi mercusuar dunia kok. Semua itu akan berkiblatnya itu ke Indonesia kok. Kok nggak meyakini? Orang bangsa Indonesia sendiri kok nggak meyakini? Kok nggak yakin sendiri? Liyo apa sampean? Apakah Najwa ikut kadrun Gus? Enggak lah, saya rasa enggak. Itu hanya berpolitik saja. Kan hari ini masih sedang rame-ramenya orang untuk mencari panggung. Ketika panggungnya sudah dilihat oleh orang-orang bohir ini kan nanti akan menjadi sorotan kan ya. Untuk kepentingan apa? Kepentingan politik. Enggak lah saya lihat. Beliau itu orang tuanya itu juga orang tokoh besar ya. Al-Habib Khuraisihab. Ya. Banyak sekali ajaran, paham-paham, petua-petua dari beliau kan sangat luar biasa. Orang Indonesia itu cinta tanah air ya.
Enggak lah. Najwa Shihab itu benar, harus menjadi salah satu kontrol. Ada yang mengkritik, kan? Nah, Nikita Mirzani itu juga benar membela polisi karena saat ini apa, miris dan kasihan. Polisi ini marwahnya ini kan sedang terkucar kacir ya. Jadi nggak semuanya lah polisi itu nggak benar ya. Banyak yang benar kok polisi kok. Saya yakin Polri itu institusi yang kuat lah. Ini juga jangan terlalu di-frame bahwa Polri itu adalah negatif, jangan. Itu oknum-oknum saja yang harus dibersihkan. Harus ditendangin satu-satu. Keren Gus, berdua perempuan terkenal sedang cakar-cakaran, iya. Bener itu, bener kok. Sudah, itu sudah cukup itu. Mungkin begitulah perbincangan pada sore ini. Daripada saya ngopi sambil ngalamun, saya lebih baik ngobrol di sini. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.